Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu materi tentang pendekatan dalam manajemen. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu Nisaul Husna, Nur Kesha Khairani, dan saya sendiri Sylvie Adhayulinda. Pemikiran tentang manajemen telah dipengaruhi oleh banyak disiplin ilmu pengetahuan yang telah mapan, seperti ilmu ekonomi, teknik, hukum, administrasi publik, psikologi, sosiologi, dan lain-lain. Pengaruh dari disiplin-disiplin ilmu tersebut menyebabkan berbagai pikiran tentang manajemen berbeda, dan antara yang satu dengan yang lain pun berbeda pula. Peristiwa ini menimbulkan berbagai macam aliran manajemen, teori manajemen, ajaran manajemen, maupun berbagai pendekatan dalam ilmu manajemen. Teori pendekatan manajemen menurut Harold: pendekatan kebiasaan, pendekatan kelakuan antara individu atau interpersonal, pendekatan perilaku kelompok, pendekatan sistem sosial kerjasama, pendekatan sistem sosial teknik, pendekatan teori keputusan, pendekatan pusat komunikasi, pendekatan matematikal, pendekatan situasional, pendekatan sumber daya manusia, dan pendekatan kombinasi. 1. Pendekatan empirikal atau kasus. Di dalam pendekatan ini dipelajari pengalaman-pengalaman, peristiwa-peristiwa, atau kasus-kasus daripada manajemen. Atas dasar pengalaman, peristiwa, dan kasus dapat dipelajari bagaimana sukses diraih atau bagaimana kegagalan seseorang terjadi. Kelemahan utama di dalam pendekatan empirikal ini adalah bahwa pengalaman saja belum cukup untuk merumuskan pedoman tindakan di masa depan, sebab kondisi yang ada di masa yang akan datang hampir tidak pernah sama dengan kondisi di masa lalu. Untuk itu, agar pendekatan empirikal ini dapat dilakukan secara lebih efektif, diperlukan cara berpikir kreatif untuk meramalkan kondisi-kondisi masa depan melalui gejala-gejala yang ada pada masa kini. 2. Pendekatan antar individu atau interpersonal. Cara mempelajari manajemen melalui pendekatan interpersonal ini adalah dengan mempelajari hubungan antar pribadi yang terjadi dalam organisasi. Dasar pemikiran pendekatan interpersonal ini adalah bahwa usaha untuk mencapai tujuan tidaklah mungkin dilakukan secara sendiri-sendiri atau melalui pribadi-pribadi, melainkan para pribadi ini harus bekerja sama dengan pribadi-pribadi lain. Dalam bentuk kerjasama tersebut terjadilah kontak hubungan pribadi, dan dalam hubungan pribadi ini terjadi peristiwa manajemen yang menjadi objek penelitian. 3. Pendekatan perilaku kelompok. Dengan menggunakan pendekatan ini dapat diperoleh rumusan tentang berbagai faktor yang mempengaruhi tindakan manusia dalam mencapai tujuannya atau yang lebih dikenal sebagai faktor lingkungan manajemen dan organisasi. Dengan bantuan ilmu sosiologi, di dalam pendekatan perilaku kelompok ini dapat dipelajari hubungan antar kelompok. Dalam hubungan antar kelompok dapat ditemukan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan seseorang dalam kegiatan manajemen dan organisasi. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah sikap, kebiasaan, tekanan, konflik, perbedaan, budaya, organisasi informal, kondisi sosial, insentif, dan lain sebagainya. 4. Pendekatan sistem sosial kerjasama. Pendekatan ini mempelajari manajemen dengan mempelajari hubungan manusia di dalam sistem sosial kerjasama. Dalam sistem sosial kerjasama, ternyata faktor distribusi akan hasil kerjasama sangat mempengaruhi kerjasama itu sendiri. Dengan demikian, pendekatan ini memperkenalkan kaidah keadilan bagi suksesnya suatu kerjasama antar manusia dalam kelompok kerjasama antar. 5. Pendekatan sistem sosial teknikal. Akibat kemajuan di bidang teknologi yang dirintis sejak zaman revolusi industri, penggunaan alat-alat kerja dan mesin-mesin yang semakin canggih telah memberikan pengaruh yang besar dalam keseimbangan kerjasama antar manusia. Oleh sebab itu, kaidah keadilan saja tidaklah cukup untuk menjamin kelangsungan kerjasama antar manusia. Tetapi sistem keteknikan juga harus dipertimbangkan dan dibuat keseimbangan antara sistem sosial dengan sistem keteknikan tersebut guna menjamin kelancaran kerjasama.
Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nisa Ulhusna. Kepada Nisa dipersilahkan. Baiklah, saya Nisa Ulhusna dengan nomor BP 2010841008 akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu yang keenam, pendekatan teori keputusan. Pendekatan ini mempunyai pandangan bahwa sukses atau tidaknya suatu usaha dalam mencapai tujuan itu tergantung pada pemilihan alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan itu sendiri. Hal tersebut dapat dimaklumi karena untuk mencapai tujuan suatu kegiatan memang memiliki banyak alternatif, banyak jalan dan cara. Dengan alat bantu analisis berupa model-model dan matematika atau operation research, maka pilihan alternatif keputusan akan bertambah baik. Selanjutnya yang ketujuh yaitu pendekatan sistem. Pendekatan ini di dalam mempelajari manajemen menggunakan teknik sistem manajemen secara total. Kemudian dipelajari sub-sub sistemnya seperti perencanaan, pengorganisasian, dan sebagainya. Sumbangan pendekatan sistem ini pada ilmu manajemen yaitu dapat diketahuinya hubungan yang teratur antara sub-sub sistem manajemen, sehingga berdasarkan pengetahuan ini orang dapat menciptakan mesin-mesin untuk kepentingan manajemen. Selanjutnya yang kedelapan yaitu pendekatan operasional. Pendekatan ini mempelajari manajemen dengan mempelajari praktek-praktek para manajer. Hasilnya, para manajer di dalam menjalankan tugasnya ternyata menggabungkan berbagai ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Dengan demikian, di dalam pendekatan operasional ini, tugas manajer adalah memilih berbagai ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk mengetahui masalah dalam praktek manajemen. Yang kesembilan yaitu pendekatan peran tim manajemen. Pendekatan ini mempelajari manajemen dari sisi bagaimana para manajer bekerja. Dari hasil pengamatan para pendukung pendekatan peran tim manajemen ini disimpulkan bahwa manajer tidak pernah bekerja secara sendirian, melainkan mereka bekerja secara tim. Kesimpulan pendekatan ini adalah pembedaan peran manajer yang dibedakan ke dalam 4 peran, yaitu yang pertama sebagai produser, yang kedua sebagai administrator, yang ketiga sebagai entrepreneur, yang keempat sebagai integrator. Yang ke-10 yaitu pendekatan kontingensi atau situasional. Pendekatan ini didasarkan kepada kelemahan pada pendekatan empirikal atau kasus, yaitu bahwa kasus yang sama tidak pernah terulang lagi karena situasi dan kondisi yang terus berubah. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka para penganut pendekatan kontingensi atau situasional ini mengajarkan atau menganjurkan agar setiap keputusan manajemen menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat diambilnya keputusan tersebut. Pendapat utama para penganut pendekatan kontingensi atau situasional ini adalah bahwa tidak adanya resep terbaik untuk mengatasi masalah tertentu selain menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Pendekatan kontingensi atau situasional ini memaksa para manajer untuk terus memantau perubahan situasi dan kondisi yang terjadi. Dengan demikian, peran riset dan pengembangan menjadi bagian penting dalam aktivitas manajemen. Selanjutnya yang ke-11 yaitu pendekatan matematikal. Para pakar menemukan bahwa setiap hubungan dapat dibuatkan model. Misalnya, hubungan pemakaian bahan baku dengan jumlah yang dapat diproduksi dengan bahan baku yang tersedia. Sebagai contoh, bahan baku yang tersedia ada 2000 unit. Produk A setiap unit memerlukan bahan baku sebanyak 4 unit dan produk B unitnya memerlukan bahan baku sebanyak 5 unit. Model matematika dari hubungan ini adalah 4A tambah 5B sama dengan 2000. Terima kasih, sekian dari saya dan saya kembalikan kembali kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nurkesya Khairani. Kepada Kesya dipersilahkan. Baiklah, saya Nurkesya Khairani, BP 20108420020 akan melanjutkan presentasi dari Nisa. Selanjutnya, pendekatan manajerial. Pendekatan ini mempelajari manajemen dari apa yang dilakukan para manajer sehari-hari.
Para penganut pendekatan peran manajerial ini menemukan bahwa apa yang dikerjakan oleh para manajer tidak sama seperti digambarkan sebelumnya, yakni melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, tetapi melakukan pekerjaan sebagai berikut. Kepala dalam organisasi, pemimpin dalam organisasi, wakil organisasi dalam bertindak keluar, penerima informasi, penerjemah informasi, juru bicara atau humas organisasi, wirausaha, penangkal gangguan organisasi, pembagi sumber daya dalam organisasi, dan yang terakhir, negosiator bagi organisasi. Pendekatan kebiasaan. Menurut pendekatan ini, manajemen dipelajari dari sudut sejarahnya. Asal-usulnya berdasarkan pengalaman yang nyata di masa lalu. Beberapa kasus yang pernah terjadi dianalisis untuk diterapkan pada masa kini maupun pada masa depan. Berdasarkan hasil analisis itu, lalu ditarik kesimpulan dan dijadikan pedoman berpikir dalam menerapkan manajemen. Sekiranya usaha untuk mendeteksi kesamaan faktor dalam menemukan generalisasi, pendekatan empiris atau kasus, dapat menjadi cara yang berguna untuk mengembangkan prinsip-prinsip manajemen. Di samping itu, tidak diragukan lagi bahwa kasus dapat menyediakan situasi laboratorium artifisial untuk memahami, menjelaskan, dan menguji pengetahuan manajemen. Akan tetapi, pendekatan ini mengandung berbagai batasan yang serius dalam upaya menemukan dan mengembangkan teori. Dan teknik manajemen hanya karena pengalaman mengandung batasan nyata dalam satu bidang studi yang serumit dan seluas manajemen. Pendekatan pusat komunikasi. Pendekatan ini mempelajari bagian-bagian interdependen dari organisasi-organisasi, sewaktu mereka berinteraksi dengan dan dipengaruhi oleh lingkungan mereka dan menekankan pentingnya peranan komunikasi bagi manajer. Misalnya, pemberian perintah dan penerimaan laporan yang kedua-duanya mempunyai peranan penting bagi manajer yang efektif. Henry Clay berpendapat bahwa effective leadership means effective communication, atau kepemimpinan yang efektif berarti komunikasi yang efektif. Pendekatan sumber daya. Menurut pendekatan ini, manajemen dipelajari dengan sumber daya manusia sebagai dasar kajian atau tinjauan. Pendekatan sumber daya manusia dipelajari atau diteliti mengenai masalah-masalah individu, kelompok kerja, lingkungan kerja, dan motivasi-motivasi apa yang dapat meningkatkan produktivitas kerja dari sumber daya manusia itu. Menurut pendapat Malayu Hasibuan, pendekatan sumber daya manusia ini yang paling baik, karena dalam proses manajemen manusialah yang menentukan tujuan atau perencanaan, menikmati hasil, dan peningkatan produktivitas. Pendekatan kombinasi. Kunz dan O'Donnell menyusun bukunya berdasarkan pendekatan kombinasi, dengan menyatukan beberapa pengetahuan yang berhubungan dengan manajemen pada pekerjaan manajer. Pendekatan ini berpendapat bahwa suatu pemusatan pengetahuan yang berhubungan dengan memimpin hanya ada di dalam manajemen, meliputi pengetahuan-pengetahuan teori, sistem, ilmu jiwa, sosiologi, teori-teori pengambilan keputusan, teori komunikasi, dan matematis. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.